Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua good people? Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, kali ini kita mau bikin konten yang temanya itu adalah belajar bisnis bersama-sama ya. Jadi kita mau membahas tentang masalah bisnis dan mau tanya-tanya ke salah satu teman saya ini yang baru memulai bisnisnya, yang bisa dibilang masih seumur jagung, yang sekarang itu bisa dibilang masih lagi proses merintis dan memang memulai suatu bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi dengan background kita dalam memulai suatu bisnis itu berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang memulai bisnis dengan memang ilmu yang sudah bagus, jam terbang yang sudah bagus, dengan modal yang cukup. Ada juga yang memulai bisnis dengan modal yang cukup tetapi tidak punya ilmu. Ada juga yang mungkin punya modal yang banyak tetapi tidak mempunyai ilmu yang bagus. Jadi di sini kita belajar sama-sama, makanya kita mau bikin konten ini supaya mungkin yang lebih berpengalaman yang lagi nonton mungkin bisa ngasih masukan, jadi kita bisa belajar sama-sama, saling mengingatkan sama-sama ya. Oke, jadi temanya adalah belajar bisnis. Nah, teman saya sudah ada di sini. Oke, boleh dikasih tahu namanya? Halo, saya Adit. Oke, namanya Adit. Kalau nama lengkapnya Sansan Sandi Aditya ya. Jadi nama lengkapnya itu Sansan Sandi Aditya, dipanggilnya Adit. Nah, saya sendiri adalah Didi ya. Biasanya dipanggil Kak Didi. Oke. Belajar bisnis. Saya mau tanya sama teman saya ini dulu. Bisnis itu artinya apa? Bisnis. Oke, lihat kan. Jadi begitu bro and sis, kalau mau memulai sesuatu atau mau menjalankan sesuatu, kita harus tahu dulu apa arti dari sesuatu itu. Nah, misalnya teman saya ini nih, dia menjalankan satu bisnis sekarang, memulai dari yang kecil ya pastinya, tapi dia tidak tahu apa itu bisnis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jika ingin memulai sesuatu, kita harus mengerti dulu. Jangan sampai kita menjalankan sesuatu yang tidak kita ngerti, jadi kita tidak terlalu tahu tujuannya, tidak terlalu tahu bagaimana strategi yang akan kita jalankan nanti. Oke, jadi saya kasih tahu ya, bisnis. Bisnis itu artinya adalah melakukan suatu kegiatan, yaitu memperjualbelikan suatu barang atau jasa. Jadi, bisnis itu kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Nah, harus diketahui juga laba itu apa. Nah, menurut kamu laba itu apa? Untung. Ya, untung. Jadi sudah jelas tujuannya di sini bahwa bisnis itu adalah berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu menjual dan membeli barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuan kita melakukan bisnis yaitu adalah untuk mencari untung. Jadi itu yang perlu diketahui, harus tahu dulu bisnis itu apa, tujuan kita melakukan bisnis apa, yaitu mencari untung. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita untuk mencari untung, berarti kita juga sudah memulai memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan itu dengan cara jual beli. Jadi kita akan secara otomatis memikirkan strategi-strategi yang akan dilakukan di dalam bisnis tersebut. Oke. Ketika kita sudah tahu apa arti dari bisnis, terus tujuan kita melakukan bisnis apa, berarti yang harus kita ketahui lagi adalah motivasi. Jadi tujuan untuk melakukan bisnis dan motivasi dalam melakukan bisnis itu beda. Kalau tujuan kita melakukan bisnis ya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, apa yang memotivasi kita untuk melakukan bisnis? Jadi itu juga perlu untuk kita ketahui ya, karena kadang kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu juga kenapa bisa kita lakukan sesuatu itu. Nah, apa yang memotivasi kamu sehingga kamu bisa melakukan bisnis gitu loh? Karena kan secara umur kamu kan sekarang sudah kepala 3 ya bro ya. Sekarang sudah kepala 3. 17 tahun lah. Sekarang sudah kepala 3 dan baru memulai suatu bisnis. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang memotivasi kamu dan kenapa tidak dari dulu kamu lakukan ini? Oke. Jadi artinya kepepet ya.
Maksudnya kepepet dalam arti yang apa dulu nih? Maksudnya apa yang memotivasi kamu sehingga kamu kayak, wah aku mau bisnis deh. Kenapa nggak kayak kan kalau kemarin-kemarin kan kamu kerja di perusahaan swasta, kerja apa aja gitu ya kan? Nah kenapa nggak kepikiran kerja aja deh? Kalau kerja kan ya sudah kita kerja, setiap awal bulan kita gajian. Nah kalau bisnis itu bisa dibilang antara menjanjikan dan tidak. Kalau misalnya kita berhasil ya it's okay, tapi kalau misalnya tidak berhasil ya begitu, karena kan bisnis resikonya adalah kemungkinan terburuknya ya gagal, kemungkinan terbaiknya ya berhasil gitu loh. Nah apa yang memotivasi kamu? Ya, iya sih, cuma sebenarnya kan ya karena apa ya? Mungkin karena kondisi aja gitu. Yang apa ya, tiba-tiba kepikiran untuk kenapa sih gitu nggak buka sendiri gitu kan, bikin usaha Selama ini sendiri. kerja sama orang kan? Selama ini kerja sama orang gitu kan. Berarti ya memotivasi kamu baru kepikiran kenapa saya harus kerja di orang terus, kenapa saya tidak berusaha untuk bikin sendiri, sedangkan kan kamu merasa mungkin punya keahlian ya kan? Bisa. Dan kenapa keahlian itu tidak digunakan? Nah pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu kepikiran hal itu? Ya kenapa ya? Mungkin terlalu nyaman kali ya, gitu kan, di zona nyaman gitu. Oh di zona nyaman, tapi hasilnya gitu-gitu aja gitu. Ah, Oke, jadi disimpulkannya bahwa sebenarnya sih pertama tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan hal yang baik. Jadi kalau misalnya kita sudah kepala 30 pun atau 40 pun tiba-tiba kita kepikiran untuk kayaknya kalau kita melakukan hal ini kayaknya bisa membuat kita jauh lebih baik atau jauh lebih sukses. Jadi tidak ada kata terlambat. Terus kedua, memang kadang keadaan membuat kita akhirnya berpikir atau menyadari hal-hal yang sudah berlalu itu. Kita kadang baru berpikir bahwa kayaknya saya ada di zona nyaman dan hidup saya seperti ini saja gitu. Sedangkan kan kalau kita misalnya pengen sukses ya memang harus melakukan sesuatu yang memang berisiko besar gitu. Tapi risiko besarnya itu bisa kemungkinan sangat buruk atau berisiko besarnya itu bisa kemungkinan sangat baik gitu ya kan. Tapi kan kita harus melakukan dulu sehingga baru kita tahu kita gagal atau tidak. Karena kalau kita belum melakukan sesuatu ya kita tidak akan tahu kita ini bisa apa tidak. Oke, tujuan bisnisnya kan sudah tadi untuk mencari keuntungan. Yang memotivasi kamu pun ya karena keadaan gitu kan, karena keadaan. Terus kenapa tidak dari dulu ya karena baru kepikiran dengan keadaan yang kamu sadari selama ini karena kamu berada di zona nyaman. Nah sekarang kamu bergerak di bidang apa bro? kuliner. Kuliner ya. Kuliner berarti dia kayak semacam jual apa? Kayak makanan Makanan. berarti kayak ikan bakar, ayam bakar, kayak gitu aja sih. Konsepnya seperti apa? Kan rumah makan itu kan banyak ya, ada yang konsepnya A, B, C, D. Nah konsep rumah makan kamu sendiri seperti apa? Sebenarnya lebih ke tradisional modern sih. Tradisional modern dan oke, pertanyaan saya adalah sulit nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang sulit pasti sulit Pasti gitu ada kan, sulit. pasti sulit lah gitu kan. Apalagi sesuatu yang memang bukan bidang kita sendiri gitu. Oke. Cuman ya kalau Oh jadi Gitu. sebenarnya kuliner ini bukan bidang kamu ya? Maksudnya sebenarnya bukan keahlian yang bukan benar-benar kamu keahliannya. bisa. Bukan Tapi basicnya kamu di situ, ya bukan gitu. basicnya, tapi kamu berani mengambil resiko itu karena kamu yakin bahwa itu yang bisa kamu lakukan dan itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar nanti gitu. Ya semacam itu. Jadi karena saya yakin saya bisa, ya saya coba gitu. Oke, strateginya seperti apa bro? Strateginya sih Iya, strategi maksudnya gini, penjual makanan kan banyak. Penjual makanan kan banyak. Maksudnya apalagi di kota besar begitu, dan enggak usah deh di kota besar ya, bro ya. Maksudnya
kadang di depan warung makan kita ada, di samping ada, kiri kanan ada, di belakang ada, bahkan jarak berapa meter pun sudah ada. Nah, itu kan kadang juga ada menjual makanan yang sama dengan kita, kayak misalnya kita jual ayam bakar. Nah, di situ juga jual ayam bakar. Nah, di situ juga jual ayam bakar. Nah, tentunya kan kita harus melakukan persaingan secara sehat. Nah, strategi kamu sendiri untuk bisa masih dilirik sama orang-orang di sekitar situ gimana caranya? Mungkin lebih ke apa, kreatif, harganya terjangkau gitu kan, terus dari kualitas kita bisa padukan, bisa apa, bandingkan gitu dengan produk-produk yang dijual di tempat-tempat mewah lah kayak gitu. Begitu ya. Oke, jadi gini ya bro ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalnya kita mau memulai suatu bisnis itu, misalnya kayak ini untuk para anak muda yang mungkin baru tamat SMA, terus kayak bingung mau kerja apa, terus kayak misalnya anak kuliahan yang baru selesai wisuda tapi susah dapat kerjaan, terus kayak misalnya mau mulai suatu bisnis tetapi kayak misalnya mengalami berbagai macam kesulitan. Itu kan macam-macam kesulitan setiap orang ya. Ada kadang orang yang saya belum bisa bisnis karena nggak ada modal, atau saya nggak tahu bisnis karena saya nggak ada basic gitu ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih modal untuk bikin bisnis itu adalah sebenarnya sih modalnya adalah niat dan kemauan saja. Karena saya pribadi ya bro ya, ini just sharing ya, hanya sharing saja. Saya pertama kali bikin bisnis itu sebenarnya bisa dibilang tidak ada modal, karena awalnya pun saya ya nggak ada modal lah, kalau modal 50.000 100 ribuan. Karena awal saya menjual itu karena saya kan sekarang bergerak di bidang fashion ya. Jadi waktu memulai jualan itu saya cuma mengandalkan sosmed. Jadi waktu itu sosmed pun belum terlalu wow kayak sekarang. Jadi waktu itu saya masih zamannya BlackBerry dengan Facebook. Jadi saya tinggal posting, saya belanja paling 1 2 3, kemudian saya posting, untung 5.000 10.000 saya jual. Dan akhirnya karena saya benar-benar konsisten dan fokus, akhirnya bisa secara proses akhirnya saya bisa menjalankan bisnis yang dari yang kecil itu hingga yang sampai sekarang tuh saya merasa sudah luar biasa sekali. Tapi kan namanya manusia tidak ada puasnya, dan saya selalu bilang ya buat para anak muda yang mungkin mau memulai bisnis, bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis, yang pertama itu adalah enjoy the process. Jadi kayak misalnya kalau kita punya mental enjoy the process, maka kita akan sangat enjoy menjalankan bisnis itu. Karena kan dalam bisnis itu kan banyak sekali hambatan-hambatannya. Tiba-tiba kita kayak kesulitan ini, atau tiba-tiba kita kayak ada komplain dari mana, atau kayak tiba-tiba kita ada kendala seperti apa. Nah, kalau misalnya kita tidak enjoy punya mental yang lemah, kadang satu masalah aja kita kayak aduh saya nggak bisa. Kadang satu masalah aja kita langsung kayak drop. Tapi kalau misalnya kita enjoy the process, bahwa segala sesuatu masalah ketika datang, yang harus kita lakukan adalah solusi dari masalah itu, bukan fokus kepada masalah itu sehingga membuat kita jadi down gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh ya, kayak misalnya kayak kita bikin satu usaha terus kayak misalnya sepi. Kalau kita fokus ke sepinya, misalnya ngeluh, aduh kok bisa sepi, padahal saya sudah bikin ini, saya sudah berusaha untuk maksimal, ini sudah bagus, tapi kok masih sepi. Terus kita besoknya ngeluh lagi sampai akhirnya yang ada di pikiran kita tuh malah down, dan akhirnya sudah kita tutup saja. Tapi kalau misalnya masalah disikapi dengan positif, dengan mental yang kuat, atau seperti yang saya bilang tadi bahwa enjoy the process, karena memang dalam menjalankan sesuatu itu, misalnya dalam suatu bisnis atau apapun itu, mau itu dalam bidang pendidikan, mau itu dalam bidang perkantoran, ataupun dalam bidang politik, apalagi dalam bisnis, pasti akan selalu ada masalah sebelum kita mencapai apa yang kita mau. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi masalah itu. Oke? Jadi ya seperti yang saya awal tadi ya, bahwa kayak teman saya ini, dia melakukan memulai suatu bisnis tapi dia tidak mengerti apa itu bisnis. Ini penting sekali ya, jangan diremehkan. Kita harus tahu dulu apa itu bisnis. Jadi bisnis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas untuk memperjualbelikan suatu barang atau jasa demi mendapatkan suatu laba. Nah, kalau kita sudah tahu arti dari bisnis itu, berarti tujuan dari bisnis itu adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, yang dipikirkan di sini adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan itu. Setelah kita dapat keuntungan itu,
untuk mendapatkan keuntungan itu harusnya kan memang ada yang memotivasi kita. Biasanya yang memotivasi kita, memotivasi setiap orang melakukan bisnis itu macam-macam. Kayak misalnya kan kita mau bikin bisnis itu kan karena kita pengen punya uang kan. Nah pasti ada yang memotivasi kita. Jadi misalnya kayak, oh saya mau bikin bisnis supaya kalau saya sukses saya bisa misalnya bahagiakan orang tua, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau bisa bangun rumah untuk orang tua, atau mungkin bisa membantu orang, apapun itu, whatever, terserah kalian. Intinya yang dilakukan dalam suatu bisnis adalah bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Masalah untungnya mau diapakan terserah. Yang penting satu ya, harus bisa mengkontrol keuangan. Jangan sampai dari semua keuntungan yang kita dapatkan itu habis secara cuma-cuma. Jadi kita harus tahu tentang manajemen keuangan. Dari keuntungan yang kita dapatkan dari setiap penjualan yang kita lakukan, itu kita harus tahu mana berapa persen yang harus ke bisnis kita, berapa persen yang harus kita tabung, berapa persen yang harus kita pakai gitu ya kan. Karena bisnis kita juga harus tetap berjalan dan berkembang. Jadi sebisa mungkin setiap ada keuntungan harus ada berapa persen yang masuk jadi modal gitu. Jadi supaya bisa berkembang dan lebih besar. Oke. Nah, kedua di sini teman saya bilang tadi bahwa kenapa tidak dari dulu. Sebenarnya sih tidak ada kata terlambat, tapi kalau saya pribadi ya bro, saya sangat menyesal sekali kenapa tidak dari umur saya 20 saya kepikiran seperti ini. Karena di umur kemarin pun saya memulai bisnis itu juga nggak ada modal. Jadi kalau misalnya dibilang, oh karena kalau kemarin tidak ada modal saya memulai bisnis itu, dari tidak ada modal, tapi karena saya ada kemauan memposting barang-barang teman saya, kemudian saya jual untuk 5.000, tapi karena saya fokus dan benar-benar kerja keras, dan akhirnya ada hasilnya. Jadi sebenarnya kunci dari bisnis itu sendiri adalah kita harus pandai berimajinasi, harus pandai memikirkan banyak strategi, harus selalu belajar. Sekarang itu inspirasi banyak sekali, kita bisa buka di YouTube, kita bisa baca buku, kita bisa sharing ke teman-teman kita, banyak sekali. Jadi kalau intinya adalah jangan pernah puas, kita harus selalu mau belajar, harus selalu mau menerima pendapat. Jangan karena misalnya kita sudah bisa atau kita mungkin sudah punya usaha yang besar, terus kayak misalnya kita tidak mau menerima pendapat dari orang yang mungkin tidak punya bisnis sama sekali. Karena bisa jadi ilmu itu datang dari orang yang tidak yang belum sukses ya. Ilmu itu bisa datang dari mana saja. Oke, seperti itu. Kalau misalnya mau bikin bisnis itu bisa dimulai dari sekarang ya. Mungkin buat kalian-kalian yang nonton, mungkin sambil sekolah, sambil kuliah, pikirkan saja ya. Apalagi sekarang kan maksudnya kayak utamanya di bidang fashion ya. Kalau di saya sendiri tuh banyak sekali bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa ya, yang mau jadi reseller saya. Nah itu salah satu contoh mereka itu memulai suatu bisnis tapi mereka tanpa modal. Jadi saya cuma memberikan foto-foto yang ready, yang ada di toko saya, karena kebetulan saya punya toko fashion. Saya tuh berusaha untuk membantu mereka utamanya mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar mau datang dan mau menjual. Saya tinggal kirimkan foto-foto yang ready dan update model terbaru, kemudian dia menjual dengan sosmed mereka sendiri, dan saya memberikan harga reseller, dan dia mungkin untung 10.000, 20.000. Tapi ada juga beberapa setelah saya ngitung-ngitungnya, ada yang kadang pembelanjaan 5 juta, ada yang kadang pembelanjaan 10 juta dalam sebulan, dan itu menurut saya sih sangat membantu sekali. Dan dari situ kan orang bisa belajar, dan akhirnya nanti ketika mereka ingin membuat toko khusus atau toko khusus fashion begitu kan, mereka sudah tidak kaget karena mereka minimal sudah ada ilmunya. Jadi intinya harus selalu mau belajar dan harus selalu mau berpikir gimana caranya berkembang. Hari ini dapat 10.000, besok harus dapat 15.000. Hari ini dapat 15.000, besok harus dipikirkan gimana caranya dapat 20.000. Ini artinya bukan tidak bersyukur ya, tetapi lebih kepada kita selalu mau belajar. Karena dengan kita tidak puas, artinya kita selalu mau mencari sesuatu yang lebih, akhirnya kita akan selalu mau belajar. Jadi bedakannya antara tidak bersyukur dengan dengan selalu mau belajar. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita bikin vlog selanjutnya dan kita akan nanti memperlihatkan gimana
teman saya ini punya warung dan bagaimana berjalannya, gimana keadaan orang di sana, dan saya juga nanti akan memperlihatkan toko saya, dan saya akan memberitahu bagaimana strategi saya dalam menjalankan bisnis, karena saya setiap weekend itu pasti akan selalu ada namanya promo. Contohnya ya yang saya buat sekarang itu misalnya begini nih, misalnya ini cuci gudang 65.000. Ini cuci gudang itu adalah bagian dari strategi pemancing, gimana caranya ketika kita memajang harga yang murah di luar dengan kata cuci gudang itu akan memancing customer untuk menghampiri toko kita, dan akhirnya ketika dia menghampiri toko kita melihat-lihat barang yang kita promo misalnya 65.000, akhirnya dia akan terpancing melihat barang yang lainnya yang mungkin bagus, yang mungkin cocok dengan karakternya, dengan harga mungkin di atasnya 65.000, tapi kalau orang merasa cocok ya mereka akan beli. Jadi harus selalu pandai berimajinasi dan pikirkan berbagai macam strategi setiap hari, dan jangan lupa ya untuk setiap harinya itu luangkan waktu di depan toko. Kalau misalnya Anda yang baru merintis ya, luangkan waktu beberapa menit untuk melihat suatu kekurangan yang mungkin bisa kita tambahin apa begitu ya. Oke, just like that, dan see you. Terima kasih. Bye.